Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan lantunan salawatun nabawiyah tadi kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara kita yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Raden Kiai Haji Abdul Hanan Tibian selaku pengasuh Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Kepada beliau kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak celep. Mak celep jawaban. Balik na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takut nak kanak ni kata semangat. Thank you. Artinya assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian semua oleh Allah diberi keselamatan. Berdecung larangan berselamat. Ya. Selamat itu mahal sekali. Tapi mungkin karena sering didoakan merasa tobuk mungkin ya, enggak insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kami yang dari Universitas Trunojoyo, Madura, teman-teman pengurus, pengelola, asatid Lembaga Pendidikan Islam Puncak Darussalam, para wali santri baru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka ramah tamah wali santri baru Puncak Darussalam. Ini adalah merupakan kegiatan rutin bagi kami. Setiap tahun kami mengadakan ramah tamah, di mana ramah tamah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan, menyelaraskan langkah-langkah, dan sekaligus menghilangkan sekat-sekat di antara kita agar perjuangan dalam mendidik anak-anak kita bisa lebih baik. Kami yakin, saya yakin-yakinnya, apabila hati kita ini satu arah, satu tujuan, dan semangat kita ini adalah sama, pasti suatu saat
kita akan sampai. Hanya saja memang proses itu yang selalu berbeda dan selalu membutuhkan arahan-arahan. Jadi oleh karena itu, marilah kita jalankan proses ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita mendapatkan hasil juga yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pondok pesantren ini adalah merupakan kepanjangan atau dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu, Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar, idz ba'atsa fihim rasulan, karena di tengah-tengah mereka Allah mengutus seorang utusan, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Jadi pertama tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, agar terutama anak-anak didik kita ini mulai mengenal pada ayat-ayat Allah. Pertama, pengenalan itu secara bacaan, qiraah, seperti tadi digambarkan, bagaimana tajwidnya, bagaimana cara bacanya. Karena Al-Quran ini satu-satunya kitab di muka bumi ini, satu-satunya kitab yang oleh Allah dimudahkan dalam segala halnya, satu-satunya. Tidak ada duanya, tidak ada. Satu-satunya kitab yang dimudahkan. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yang seterusnya kami ajarkan mereka untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab yang diistilahkan tadi dengan baca kitab kuning. Itu sungguhnya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu sharaf. Untuk apa? Liyafhamu ma'aniyal Qur'ani was sunnatid daqiqatil ma'ani, agar mereka mampu memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan mereka mampu memahami makna-makna yang terkandung pada hadis-hadis Nabi. Itu tujuannya. Karena dengan dua ini, apabila Allah dan Rasulnya itu sudah menjadi panutan kita, sudah menjadi tujuan kita, maka insya Allah ini adalah pintu dari segala kesuksesan. Pintu dari segala kesuksesan. Hanya saja memang Puncak Darussalam ingin selalu menghadirkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mampu. Sekarang kami terus akan berusaha agar Puncak Darussalam bisa mencapai go internasional. Untuk apa? Untuk berbangga-banggaan? Tidak. Untuk apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang mana? Tergantung. Kalau dia kelasnya satu desa, yang manfaat satu desa, alhamdulillah. Manfaatnya satu kabupaten, apabila dia manfaat pada bangsa dunia, maka ini namanya anfa'uhum linnas. Ini yang ingin kami capai. Tentu oleh karena itu dengan sebuah cita-cita yang begitu besar, dan kami tahu siapa kami.
masih banyak kekurangan. Tapi lalu apakah dengan kekurangan ini kami hanya hanya diam kemudian tidak melakukan apa-apa? Kan kami hanya orang desa. Oh, kami ini tidak punya banyak pengalaman. Ya belajarlah. Belajar. Karena belajar itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Belajar itu tidak ada ruginya. Terus kita belajar dan terus belajar. Mohon maaf. Ya kata orang itu kan saya Pak Kiai katanya, tapi lo katanya betul Pak Kiai, wallahu alam. Sudah ngerti. Ya. Saya belajar. Terus belajar dalam banyak hal. Kalau datang ke sini seorang arsitek, saya nanya karena di sini arsiteknya saya sendiri. Jadi saya belajar. Jadi saya arsitekin sendiri. Semua mulai dari A sampai Z. Ya. Dan ini memang saya punya keinginan, ya punya keinginan. Mohon maaf ya. Dan nanti jangan terkejut juga para wali santri, misalkan pada suatu saat kita mau naikkan SPP lo misalkan, ya kan. Untuk apa? Jelaslah kami tidak mau bicara uang dulu. Kami mau kerja dulu, kami butuh, kami bicarakan. Nah, ini kami bukan pedagang. Kami ini adalah pelaku pendidikan. Jadi bukan kami jual beli pendidikan, bukan. Mau masuk kantong saya dapat keuntungan berapa? Enggak. Saya selalu pesan pada anak saya, manfaatkan abi kamu ini mumpung masih hidup. Karena kalau mati nanti kamu tidak mendapatkan warisan apa-apa. Kenapa? Ya kami mau sibuk dengan ini. Kamu tidak mau sibuk dengan menumpuk harta, menumpuk apa, ya enggak. Kami mau sibuk dengan ini. Sehingga sekecil apapun permasalahan di pondok ini, enggak apa-apa. Yang penting jamaah pengurus juga sama saya. Kami akan selalu berusaha, sekecil apapun. Mohon maaf, jangan ada istilah takut merepotkanlah, takut memberatkanlah, takut istilah orang Madura, takut cangkolang. Ya, dalam konteks pendidikan ini hendaknya semua dihilangkan. Daripada kami tidak diberatkan, tapi permasalahan di pondok ini terus bertumpuk-tumpuk, ya kan? Akhirnya saya berat dan tidak menemukan masalah dan saya gagal dalam pendidikan ini. Lebih baik saya berat seberat apapun, tapi saya sukses mendidik anak-anak kami menjadi bintang-bintang di langit. Saya selalu bilang kepada anak-anakku, wahai anak-anakku, jadilah kamu bintang-bintang di langit. Biar aku akan menikmati dari bumi ini. Dan dalam hatiku mengatakan bahwa saya punya bagian di situ. Walaupun hanya satu kalimat. Ini yang selalu saya saya renungkan dalam jiwa saya. Tapi ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Bahkan saya sering mengatakan kepada para ustadz dan para pengurus, jangan sampai ada yang bilang bahwa kamu misalkan kepada santri, kepada murid, kamu bodoh, kamu cengel, kamu kurang ajar, kamu dengan kata-kata yang jelek. Jangan sama sekali. Kenapa? Mengapa? Kok seperti itu? Di samping guru memang sebagai contoh, juga kami ingin memuliakan mereka. Mereka datang ke sini bukan untuk dicemooh. Mereka datang di sini ke sini bukan untuk dikata-katain yang jelek, tapi ke sini untuk dididik, untuk diajarkan yang baik-baik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang.
Kami terus terang, walaupun bahasa ini adalah bahasa yang baru beberapa hari kami munculkan. Mari para guru, mari para pengurus, jadikan pelayanan di Puncak Darussalam ini melebihi hotel bintang 5. Melebihi hotel bintang 5. Mengapa? Kita tidak lebih mulia dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril rela sayapnya dilewati oleh orang-orang yang berjalan untuk mencari ilmu karena Allah. Malaikat Jibril rela sayapnya. Apakah kemudian sayap saya tidak rela untuk dilewati anak-anak kami? Tentulah kami lebih rela, karena kami tidak lebih baik dari malaikat Jibril. Jadi oleh karena itu, dan kami tidak butuh, artinya karena kami melayani ini kami butuh terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan apa-apa, dan kami juga tidak butuh terima kasih. Walaupun ya bukan berarti ada orang mau berterima kasih tidak boleh, bukan. Artinya kami betul-betul tulus, setulus-tulusnya, berusaha setulus-tulusnya mendidik mereka agar mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang sukses urusan dunia dan urusan akhiratnya. Jadi oleh karena itu, ini saya sebelumnya ingin, ini rupanya takut mereka hanya manggut-manggut. Ya kan? Tapi saya setiap kali rapat saya ikut. Setiap kali ada masalah saya terlibat di dalamnya, di pondok ini. Saya selalu terlibat. Jangankan, ya mohon maaf, ini ada orangnya. Saya hanya beli batu untuk tempatnya tempatnya pot tempatnya bunga, itu kan dikasih batu-batu. Saya beli kurang 5 sak, 5 wadah. Sekitar 2 hari atau 3 hari, 2 hari mungkin ndak dibeliin sama pengurus. Saya kalau ndak dilarang sama pengurus, jangan Pak Kiai, ini ada yang mau beli sudah, ya, tapi cepat, ya kan? Ndak cepat, saya yang beli sendiri. Saya mau pergi Pamekasan, beli batu untuk apa? Untuk pot, biar indah. Saya pergi sendiri. Kalau tidak ada pengurus yang pergi, kenapa? Karena saya ingin mengajarkan faida faroghta fansab. Kalau sudah selesai kita melakukan suatu perkara, fansab, kita bangkit melakukan perkara yang lain. Tidak ada di dunia ini kita leha-leho, mau istirahat, mau apa, tidak ada. Kita istirahat nanti di alam kubur aja. Makanya ya mohon maaf, di sini nih saya hampir setiap hari, kalau mau bilang setiap hari takut ada hari-hari saya kondangan gini. Saya kontrol ini bagian yang kerja-kerja ini. Di putra, di putri, saya kontrol itu. Saya kontrol. Ini diginikan, kontrol. Pengurus saya kontrol juga. Siapa yang pengurus yang kerjanya? Bahkan saya insya Allah di sini nanti akan ada ruangan pengasuh. Wah, bilang ke pengasuh sudah ada ruangannya. Tapi nanti mungkin ada mekanisme yang perlu saya sampaikan kepada para wali santri. Ingin keluh kesah silahkan. Santrinya ingin keluh kesah silahkan. Kami sangat terbuka. Kami tidak takut dikritik. Bahkan menurut kami, kalau kami sudah berhenti dikritik, kami merasa tidak nyaman. Mungkin mereka ladem gerendem meluar, ya kan? Kok mak tade wali santri kritik sekali, tak kok laku ladem gerendem meluar deki. Jadi saya ingin semuanya ini, karena ya kami san-misan wis. Dulu saya pertama kali ada di sini, pengennya tidak bikin pondok. Saya mau di bisnis. Tapi Allah berkehendak lain. Bisnis saya hancur sehancur-hancurnya.
Kemudian Allah kirimkan para santri ke sini untuk mengaji. Dan alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Namun dalam perjalanan ini tentu kami butuh semangat. Kira-kira para pengurus nih, pengurus saja saya ditengah kok kapire. Kira-kira siap memberikan yel-yel bahwa Puncak Darussalam kita akan perjuangan untuk menjadi Gusto internasional. Ya, ayo kalau saya bilang Puncak Darussalam, yang lain boleh ikut. Yang lain boleh ikut, berarti mendukung. Ya, yang lain boleh ikut. Bapak, ibu, santri-santri ini mendukung. Kalau tidak didukung hanya ikut pengurus ating belunteng melolo, ya kan? Suatu saat nanti kami sudah membangun SOP yang bagus, yang sudah siap untuk berangkat menuju go internasional. Kekurangan PC pahaca caben, lupa PC melolo iku. Bagaimana ke PC? Ya tak gelem Gusto internasional monde ire. Ya kan? Prinsip kami, uang itu tidak ada artinya kalau tidak punya makna. Ya kan? Kalau kita buat apa uang? Kita akan tampil di pentas internasional. Ya. Nah, baru ini kami. Nah, jadi kalau saya bilang Puncak Darussalam, maka kalian menjawab Gusto internasional. Puncak Darussalam. Paling saya tak ngocak, tak terus ngocak aja paling. Kok tahu aja tak ngocak Inggris. Lambat aja. Cuma apa boleh kok sapaan sih tak ngocak Inggris. Puncak Darussalam. Binian sih banyak tak tahu. Boleh. Puncak Darussalam. Mau letak lokal lagi letak lulus. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi kami akan terus melangkah. Dan itu insya Allah para wali santri akan merasakan bahwa setiap tahun atau mungkin beberapa tahun kita akan merasakan bahwa Puncak Darussalam tahun ini bukan tahun yang kemarin dan tahun yang setelahnya bukan lagi, bahwa kami tidak ada dalam satu tempat. Kami terus melangkah, kami terus belajar, kami terus akan berusaha sehingga pondok ini betul-betul menjadi Gusto internasional. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah bisa mengirimkan guru tugas ke luar negeri. Walaupun hanya satu. Tak apa sih, tong geluh. Siapa tahu nanti bisa lebih banyak lagi. Dan siapa tahu bukan hanya untuk satu negara, tapi ke berbagai negara. Tidak apa-apa. Ya dari yang kecil ini. Dari yang kecil ini. Memang sedikit memang Puncak Darussalam, tapi terus berusaha, terus mau melangkah. Kami tidak mau berada dalam satu tempat. Kami ingin terus melakukan upaya-upaya. Termasuk ini langkah-langkah dengan UTM. Kami sangat titipkan. Kami terus belajar bagaimana sistem mengelola manajemen pengelolaan pesantren secara profesional. Sehingga nanti betul-betul dirasakanlah oleh para wali santri. Apakah lalu karena seperti ini tidak ada masalah? Ya pastilah ada masalah. Ya, pastilah ada masalah. Tapi setiap masalah itu terus kami akan lakukan perbaikan-perbaikan. Yang terpenting kami mau dikritik, kami mau berusaha. Sesuatu yang belum kami bisa capai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kami ingin eh, menguji ya bagian anak yang demel tak gelek rolah. Coba minta tolong ambilkan Ustaz. Ini tercepat ya, tapi tercepat ini dalam mengaji iktisyaf ini hanya 1 bulan. Ini sudah menyelesaikan 1 juz. Berarti ini biasanya al-iktisyaf itu di Puncak Darussalam ini selesainya berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Biasanya 6 bulan. Ini 1 bulan sudah selesai, hampir selesai, setengah, separuh. Berarti ini diperkirakan 2 bulan selesai. Diperkirakan 2 bulan selesai. Ini Ananda siapa? Ananda Muhammad Farel Open Sampang. Ini 1 bulan setengah. Lama mengajinya 1 bulan setengah. Oh, berarti 3 bulan. Ini separuh harga. Ya, dipersilahkan. Dipersilahkan. Ini sama juga lama mondoknya 1 bulan setengah. Ngajinya juga 1 bulan setengah. Bisa menyelesaikan 1 juz. Dan iktisyaf itu 2 juz. Silahkan. Mungkin dari UTM ini. Dari UTM. Ini apalah. Lotri sampai berapa? 32. Lotrinya itu 1 sampai 32 biar lebih mudah aja. Nomornya Bapak Musik. Untuk menentukan nomor lotri. Oh, ada di sana ya? Oh, silahkan. 13. Nomor 13 apa? Bacaan apa? Coba dilihat. Wal istinja. Faslun wal istinja. Dipersilahkan. Malai temu cek ngaji. Pokok sangku lakun lanang nang mololo. Yo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu pasal wal istinja. Adapun bercebak wajibun adalah wajib minal bauli dari berkencing wal ghaiti dan berak. Walhamdulillah, dan adapun lebih utama istinja adalah bercebak bil hajari dengan beberapa batu. Tumbas bi'a, kemudian mengikutkan pada bisalah satu hajarin bil ma'i dengan air wa juzu, dan boleh yaktasir apa mencukupkan siapa mana al ma'i atas air awala salah satu hajarin atau atas 3 beberapa batu. Yungki yang mensucikan bihina dengan awala salah satu hajarin al mahalla pada tempat najis. Faida arada maka abila Menghendaki siapa man. Faida arada apabila menghendaki siapa aman al-iktisar apa mencukupi alaihi lima atas keduanya awala salah satu hajarin. Ya, awal salah satu hajarin wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u itu kalimatnya apa? Kal isim. Kok tahu kalimat isim? Karena tanda kalimat isim. Apa? Al. Kaidahnya? Al-ismu bi tanwini wal lafdhi wari wa harfi raddin wa bila min alif. Mu'rab mabni? Mu'rab. Kok tahu? Karena isim yang tidak serupa dengan huruf. Kaidahnya? Wasairul asma'i haitsu la siba qarraba minal hurufi mu'rabah. I'rabnya? I'rab rafa. Kenapa kok rafa? Mubtada. Kenapa? Kok tahu? Isim yang rafa sab jadi permulaan tanpa adanya lafdhi. Kaidahnya? Al-mubtada ismu rafuhu mu'abadu wa kulli lafdhin amilin mujarradu. Tanda rafanya? Dengan dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Kok tahu? Isim bukan tasnya ada bukan jama'. Kaidahnya? Fadhu fi ismi mufradin ka ahmadu wa jami' taksirin ka jalabudu wa jami' ta'nisin ka muslimati wa kullu fi'lin mu'rabin ka yati. Sigatnya itu apa? Sigatnya apa? Masdar. Fil madinya? Mustanja. Sim fa'il? Mustanjin. Fil amar? Mustanji. Zaman makan? Mustanjan mustanjan. Fil nahi? La tastanji. Tasrif? Istanja yastanji istinja mustanjan fa mustanjin wa daga mustanjan istanji la tastanji mustanjan mustanjan. Bis, terima kasih. Sudah cukup lah, cukup. Tidak usah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini hanya sebatas bukti bahwa para guru ini ada kerjanya. Ya, sebagai bukti aja. Artinya tidak diam. Dan kami akan terus melakukan perbaikan, mohon doanya. Dan juga kami juga tidak luput untuk wali santri putri, karena di putri ini memang betul-betul baru lahir. Bahkan sampai saat ini saya belum menemukan cleaning service untuk kamar mandi. Sebab kamar mandi itu kalau tidak ada cleaning service-nya, ini di Putra itu tidak nutut. Ya, beda dengan di luar. Kalau di luar ini alhamdulillah tidak pakai cleaning service. Tapi kalau di kamar mandi itu kalau tidak ada cleaning service-nya itu tidak nutut. Jadi waktu yang dimiliki oleh santri itu tidak nutut untuk betul-betul bersih. Untuk betul-betul bersih. Sehingga untuk di Putri ini kami masih, ya mohon maaf, masih bukan di Putra ini sudah tidak ada kekurangan, banyak, tapi lebih banyak lagi di Putri. Lebih banyak lagi di Putri kami, tapi mulai beberapa hari ini kami sudah mulai bekerja di Putri. Dengan artian ini alhamdulillah bersamaan dengan adanya dari UTM tadi sudah disupervisi, sudah dikontrol, sehingga nanti hanya ada beberapa hal yang perlu terus kami lakukan perbaikan. Dan juga ya di Putri apakah juga akan ada AICP, ya doakan saja. Yang paling penting sekarang ini saya akan menyelesaikan lantai 3-nya dulu. Setelah itu mungkin kalau hanya sebatas fasilitas insya Allah bisa kami lakukan, insya Allah. Jadi akan kami ada fasilitas yang lebih nyaman, lebih bagus, pakai AC mungkin. Tapi kalau masalah program, nah ini yang tentu kami tidak bisa menargetkan kapan waktunya. Tapi yang jelas kami juga menginginkan. Ini saja barangkali yang bisa, dan hal-hal yang perlu dikomunikasikan tolong jangan sampai ada rasa tidak nyaman. Kami sangat terbuka dalam hal yang seburuk apapun. Kami sangat terbuka karena kami ingin sukses. Kami tidak ingin capek-capek kemudian tidak sukses. Kami ingin sukses. Dan di puncak Darussalam ini tidak ada santri itu diusir. Kenapa? Selama santri itu masih mau menjadi orang baik dan mau, misalkan contoh, dia punya pelanggaran yang agak fatal, tapi dia mau bertobat dan betul-betul mau berhenti, ya kan? Lalu apakah dia tetap gimana? Saya terima, karena Allah itu maha pengampun, ya. Jadi ada orang membunuh 100 orang itu kemudian mau bertobat, dalam perjalanan menuju taubat itu dia meninggal, dia oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Itu dalam hadis yang sangat panjang, saya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membaca dari awal, tapi saya hanya menunjukkan bahwa Pondok ini ingin kami bangun pendidikan dengan konsep kasih sayang. Tapi bukanlah berarti kasih sayang orang berbuat dosa, orang berbuat dibiarkan, bukan, itu malah tidak kasih sayang, ya. Tidak kasih sayang. Kasih sayang itu bukan dengan seperti itu. Ini saja mungkin dari saya, bahwa kami mohon kritik saran, dan sangat senang sekali apabila Bapak Ibu sekalian datang ke pengurus, juga bisa datang kepada saya apabila ada masalah-masalah dengan putra putri Bapak Ibu sekalian. Kami siap melayani, kami siap berusaha, dan kami akan semampu kami. Ya kalau kami tidak mampu, dipersilahkan cari tempat lain yang sekiranya mampu. Tapi yang jelas
kami akan terus berusaha, kami akan terus belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk generasi masa depan kami. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.